warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, ibu-ibu jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi menjelang siang ini Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita di dalam majelis ilmu yang tujuannya sangat mulia, tujuannya sangat agung. Majelis ini kita bentuk, majelis ini diadakan adalah untuk taklim bersama-sama, untuk belajar. Kenapa ada istilah taklim, untuk belajar? Karena banyak hal yang ada dalam diri kita ini yang kurang baik. Ya, banyak hal pada diri kita ini yang perlu diperbaiki. Ibu bisa lihat dari sisi keilmuan Al-Quran. Itu kita belajar Quran itu bertahap. Pertama, ta'rif al-huruf, mengenal huruf. Itu belajar huruf itu Masya Allah. Ya, dari sistem belajar saja sudah dituntut satu sifat, sabar. Apalagi yang belajar sudah menuju tua, atau sudah dituakan. Ini kesabarannya harus berlipat-lipat. Yang belajar harus berlipat-lipat. Lah yang ngajar harus 2 kali lipat. Kesabaran di dalam ngajar orang-orang yang sudah menuju tua. Banyak hal yang menyebabkan kenapa harus double sabarnya, banyak hal. Dari cara berpikir sudah tidak seperti anak-anak muda. Ya, walaupun gayanya muda. Gayanya muda. Ya. Model yang kepingin gak disebut tuwon kono aja. Ono sing wajahe dikai benang. Bo apa no rai
S2, S3 ngos nanti dikirim ya. Bon, harus double kesabarannya untuk belajar Quran dari huruf saja dulu. Nanti setelah itu belajar tentang makhorijul huruf, bagaimana membunyikan huruf. Itu lebih telaten lagi. Saya pernah pengalaman ngajar orang sepuh makhraj itu, ya Allah, sampai kasihan dan takut gitu loh. Kan kalau masih 40 disuruh kha itu udah umur 60 kha itu larang melungker di sini. Ancang-ancang. Saya lihat itu sampai tengkurap tengah menggempar. Akhirnya yang khusus mbah ini saya kasih rukso akhirnya. Terus mbah pun ojo dipaksa mbah. Bisa uminin jenengan sak mantune. Lah kok nek dipaksa niku sing keluar bukan hurufnya malah rohnya. Lomplung kaya azan. Saya akhirnya sudah ojo dipaksa mbah. Kok saya ini khawatir. Karena mau jokok gini malah talkin itu perlu diperbaiki bacaannya ya. Terus setelah itu belajar membaca tartilnya, setelah itu tajwidnya, terus kemudian sifat huruf dan macam-macam. Dari sisi bacaan saja ilmunya banyak. Itu dari sisi Al-Quran. Itu belum ilmu hadis, kita belum belajar sama sekali. Ilmu tentang hadis, ada namanya ilmu mustalah hadis. Di rumah itu ada kitab namanya Al-Mizan ya, Al-Mizan itu kitabnya Imam Adz-Dzahabi. Itu nama-nama orang top, nama-nama perawi hadis. Itu ada 4 jilid, tebal. Itu ilmu hadis ya. Jadi belajar ilmu hadis itu lebih sulit. Masya Allah, makanya kita belum apa-apalah ilmu kita, masih jauh dari keilmuan. Makanya gak usah menyebutkan kita orang alim, kita belajar cari ilmu. Jangan menyebut kita sudah alim. Alim itu orang sudah punya ilmu, dan orang yang punya rasa takut kepada Allah. Gak cukup pinter saja, ilmu hadis pinter, belum dikatakan alim. Ya, kata sahabat Ibnu Mas'ud, al-alim laisa bikafratil hadis wala kafratil riwayah wala bikafratil riwayah. Yang dimaksud orang alim, orang yang berilmu disebut ulama, itu bukan sekedar pintar ceramah, bukan sekedar pintar pidato, bukan. Dan juga bukan karena banyak hafalan. Ini camkan baik-baik ini ya. Laisa bikafratil riwayah, bukan banyaknya riwayat yang dihafal. Akan tetapi kata beliau, walakinul ilm, yang dikatakan ilmu dan orang yang berilmu itu adalah kafratul khasyah, orang yang banyak rasa takutnya kepada Allah. Tuh. Nah, orang yang punya rasa takut kepada Allah itu bisa dilihat satu dari segi bahasanya, bahasa yang dipakai, ucapan yang digunakan ketika mensikapi sesuatu, terutama ketika marah, ketika benci, ketika gelo itu kalimat-kalimatnya kelihatan dia itu berilmu atau tidak. Ya, makanya para ulama pakai standar ucapan itu bisa dilihat kesolihan orang, kealiman orang. Semakin tinggi rasa takut, semakin hati-hati. Gak mudah terjebak emosi, gak nuruti karena menghina kita balas penghinaan. Bukan begitu. Ya, bukan begitu. Itulah al-alim. Itulah al-alim. Dan itulah sifat ibadur rahman. Masih ingat sifat-sifat ibadur rahman Ibu? Lupa. Ya, habis kena Lailatul Qadar kemarin ini. Masih ingat surat apa Ibu? Ajak ngomong Al-Quran. Sifat-sifat ibadur rahman
Itu ada di surat 25. Surat berapa itu? 25. Mulai ayat 63 sampai terakhir. Itu nanti bisa mencatat di situ sifat-sifat ibadur rahman itu apa saja. Itu kalau dibahas kita kena itu. Kita kena itu. Iya. Ya coba ayat 65 surat 25 ayat 63 mulai ayat 63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Iya. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Ya. Di sini ada dua ciri khas ibadur rahman. Karakteristik ibadur hamba-hamba Allah pilihan yang terpilih. Satu, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Ya, apabila dia berjalan di muka bumi, itu mereka rendah hati, tawadhu mereka, menghinakan diri, gitu loh. Menghinakan diri, menempatkan diri pada posisi penghambaan, menempatkan diri pada posisi penghambaan, menghinakan diri, merendahkan diri, rendah hati dia. Nah, sifat rendah hati itu ada dua itu. Satu, rendah hati kepada Allah. Yang kedua, rendah hati kepada sesama manusia. Rendah hati ada berapa? Ada dua. Tawadhu itu ada dua. Tawadhu kepada Allah, tawadhu kepada sesama manusia. Adapun tawadhu kepada Allah, amma tawadhu ya ilallah. Adapun tawadhu kepada Allah itu bentuknya bagaimana? Bentuk tawadhunya hamba kepada Allah itu adalah qabulul haq, mau menerima kebenaran. Itu cirinya. Tawadhu kepada Allah itu hamba mau menerima kebenaran. Apa saja yang disyariatkan mereka terimanya. Itu ciri yang pertama. Tawadhu kepada Allah. Adapun tawadhu kepada manusia apa? Tawadhu kepada manusia itu adalah tidak merendahkan manusia, tidak memandang manusia dengan pandangan menyepelekan. Awas loh, ini gak kroso loh. Ya, kita kena ini, kalau doncai kena semua kita ini. Sekarang coba di hadapan kita ada dua orang. Satu orang yang punya kedudukan, punya jabatan, punya harta, dermawan kepada kita. Yang satu orang miskin, biasa kita santuni. Ada di depan kita. Satu ngajak jabatan kita, ngajak ngomong kita. Kalau yang ngajak ngomong itu orang yang berduit, yang berpangkat, yang kaya, yang dermawan kepada kita, antusias untuk menanggapi omongannya itu pasti nampak. Betul Ibu? Betul Ibu? Coba kalau kita lihat itu, ya, ngajak ngomong kita serius, menanggapi kita fokus di dalam berbicara, menghadapkan wajahnya dengan sepenuh hati. Kalau orang yang kaya berharta ini minta nomor kita, dengan antusias pula kita ngasih. Apalagi dia tak simpen juga, wah tambah senang kita. Ya, kalau dia ngasih nomor kita itu penghormatan bagi kita. Sampai tak kasih nomorku ya, sampai simpan, itu senang banget gitu. Berbunga-bunga kita. Karena yang ngasih nomor ini orang yang berpangkat, yang ngasih nomor ini orang yang berharta. Kita senang menerimanya dan kita senang memberi nomor kita. Begitu tiba orang yang biasa disantuni ngajak ngomong kita, bisa jadi wajah kita salaman tapi wajahnya nggak noleh.
Dievaluasi. Evaluasi. Ketika yang ngajak ngomong ini para duafa, apa wajah kita dengan penuh kesenangan? Kalau orang yang minta nomor kita, apakah dengan senang hati memberi? Atau kalau dia menawarkan, tak kayak nomorku, tak kayak opo, kan gitu. Awas, hati-hati. Loh, ini gak menutup kemungkinan, Ibu. Siapa yang jamin jenengan dengan saya selamat dari sifat ini? Coba ayo, siapa yang jamin? Atau orang yang kita pandang, orangnya, apalagi orangnya bisa jelas itu orangnya berduit, orangnya hartawan, ya, dermawan lagi, datang ke rumah kita, jangan acara situ gak acara. Tapi kalau yang miskin datang ke rumah kita gak acara, diboleh acara, itu kan penyakit. Itu kan sifat yang dan itu tidak masuk di dalam sifat ibadur rahman. Sifat ibadur rahman itu ada dua. Rendah hati ada dua. Satu apa tadi? Rendah hati kepada Allah dalam bentuk apa? Menerima kebenaran, artinya menerima syariat apa saja. Ono perintah yang diterima untuk dilaksanakan, ada larangan juga diterima untuk dijauhi. Kata. Nah, yang kedua, tawaduk kepada manusia bentuknya berikut. Ini masih PR, kita masih banyak belajar. Saestu itu terbukti banget ketika ada undangan, mungkin punya hajat menikahkan putrinya, itu antusias animo jamaah datang itu bagian dari standar hasil ngaji kita sekarang. Yes, sampai simak betul-betul. Kalau yang undang nanti orang apa paling banter ayam goreng. Astagfirullah. Kalau kita dapat undangan yang kita bayangkan itu konsumsi, itu sejelek-jeleknya pikiran, sejelek-jeleknya pikiran, seburuk-buruknya pribadi. Loh, kayak gini lah Pak, kita sudah mengatakan diri kita soleh. Ya, nah ini sifat-sifat ibadur. Yang kedua apa? Yang kedua, apabila dicemooh, apabila diomeli yang enggak, dijuluki yang enggak, maka ibadur rahman itu mengucapkan qaulu salama. Yang dimaksud qaulu salama di sini ada beberapa tafsir. Satu, ucapannya tidak membalas yang serupa. Berarti salama di sini ucapan selamat itu ucapan orang tersebut selamat dari ucapan dosa. Ucapannya selamat dari ucapan, artinya nggak sampai terjerumus di dalam ucapan jelek. Selamat dia. Ini namanya. Ini maksud qaulu salama. Yang kedua bermakna mereka mengucapkan kata-kata yang lebih baik. Satu misal dia dihina, dia balasnya mendoakan dia diampuni oleh Allah. Oh, ini kan luar biasa. Ini kan luar biasa. Dan hari ini orang dikatakan soleh itu langka yang demikian. Kita simak di kajian-kajian itu ya Allah tajam. Yang katanya ahli hadis, yang katanya ahli tafsir, kalimatnya tuh menjelek-jelekkan, memojok-mojokkan, memberikan julukan-julukan yang gak layak. Itu kita dengarkan itu. Perhatikan dengan baik. Maka dalam hal ini sudah menunjukkan pelanggaran-pelanggaran besar di dalam ayat-ayat Al-Quran. Makanya kan kita diuji. Tadi kita ngobrol sama adik ipar waktu itu loh, orang itu ada perintah dalam Al-Quran itu waqulu qaulan ma'rufa, berkatalah dengan manusia dengan ucapan yang baik. Itu kan dalam segala kondisi Ibu. Coba sekarang satu misal ya, kalau ada di antara kita ada ustadz kita lagi ngisi ceramah, tiba-tiba ada orang kafir nagih utang di majelis itu, sambil teriak-teriak ngomeli ustaz kita, dasar pemuka agama rengsek, satu misal ya, pemuka agama ustaz macam apa, utang gak disaur-sahur, itu di depan jamaahnya.
Kita lihat begitu kira-kira gimana? Oh lu salah, ha? Atau ikut mencicil bisa? Ayo, di depan jamaahnya itu dialami oleh Rasulullah SAW. Dialami oleh siapa? Rasulullah SAW. Jadi ada pendeta Yahudi, ulama kibar Yahudi datang kepada Nabi sambil teriak-teriak, "Ya Muhammad, tidak kangkut nyauri utangmu. Dasar keturunan Abdul Muttalib, hobinya nunda-nunda utang." Begitu. Umar gak terima, berdiri, bajunya si ulama ditarik, mata Umar terbelalak, berputar-putar kayak planet. Ya apa bayangin? Saking apa nih? Lo tuh ditulis di dalam riwayat, mata Umar putar-putar kayak planet. Saking apa nih? Saking marahnya. Akhirnya Umar berteriak pula, "Ya adu wallah, hai musuh Allah," katanya. "Kalau aku tidak takut dicela oleh Rasul, tak penggal kepalamu di tempat ini." Kalau kita jadi ustadz dibelanya gitu gimana? Oke, gitu. Seneng dibelani muridnya. Rasulullah tidak. "Ya Umar, ya Umar." Akhirnya Nabi menggosok. Umar bin Khattab sambil mengatakan, "Ya Umar, pelan-pelan Umar. Ini urusan saya dengan pendeta ini. Ini bukan urusanmu. Nah kalau kamu bantu saya, ojo ngomong-ngomong," kata Nabi. Dibimbing oleh Nabi dan didengar di hadapan pendeta ini. Kalau kamu mau bela saya, satu, ngomong ke saya, "Ya Rasulullah, tidak kangkos lunasi hutangmu," ngomong ke saya. Dan ngomong kamu ke pendeta, "Hai pendeta, nek nake sing enak." Kamu harus ngomong begitu, nek ngomong ojo kayak gitu. Terus kan nonton ketuk gini. Oleh aku tak celaka, sawen mengkoyok. Muslimah Al-Firdaus dilarang. Hati-hati. Orang seperti ini kita diuji. Diuji orang-orang yang memang menyakiti kita. Itu Allah ingin meningkatkan derajat kita. Diuji melalui itu. Ayo sikap kita gimana, hasil ngajinya gimana. Makanya ini patokan yang sangat luar biasa. Nah kita belajar itu dalam rangka memperbaiki itu. Kita banyak kekurangan, kita banyak apa? Hal-hal yang perlu diperbaiki. Baik Ibu, kita akan melanjutkan pembahasan kitab Mujibatul Jannah. Ya, 62 jalan menuju surganya akan kita bahas. Lanjutan dari bab 21 ya. Jadi yang terakhir kita bab menyingkirkan gangguan dari jalan, tentu menunjukkan tentang betapa dahsyatnya syariat Islam, yang kemudian dianjurkan tidak boleh meremehkan suatu amal kebaikan. Jangan remehkan suatu amal kebaikan. Baik. Sekarang kita masuk pembahasan bab 22 tentang bersifat rahmah ya terhadap binatang. Bersikap rahmat kepada binatang. Nah, ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita lihat di dalam hadis yang tercatat di dalam kitab tersebut. Kita lihat dalam hadis yang tercatat di dalam kitab tersebut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau bersabda, "Anna rajulan," pernah ada seorang laki-laki, ra'a kalban, yang melihat seekor anjing,
yakulu thara minal atas, yang sedang makan tanah basah. Makan tanah basah disebabkan karena al-atashi, karena kehausan. Saking hausnya tanah basah pun dimakan oleh anjing. Fa'akhadar rajulu khuffahu, kemudian laki-laki itu pun mengambil khufnya, yakni sepatunya. Ya, faja'ala yaghribu lahu bihatta arwah. Kemudian ia memberi minum kepada anjing tersebut dengan menjadikan sepatunya sebagai wadah airnya. Saking bagusnya hati ini, ya, menjadikan sepatunya sebagai wadah untuk memberi minum kepadanya. Nah, setelah diberikan minum air itu sampai awahu, sampai kenyang, fasyakarallahu lahu, maka Allah pun berterima kasih kepadanya. Allah bersyukur kepadanya. Fa'adkhalahu al-jannah, dan Allah memasukkannya ke dalam surga lantaran perbuatan tersebut. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nah, ini yang pertama. Kemudian dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menceritakan bukan laki-laki, tapi ada seorang wanita pezina. Wanita apa? Pezina melakukan hal yang sama persis dengan kisah ini, hanya saja pelakunya yang berbeda. Itu hadis yang lain. Maka di dalam hadis ini, Ibu, dalam hadis ini tersirat adanya sebuah anjuran. Tersirat adanya sebuah anjuran. Apa pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini? Yang pertama, pelajaran yang pertama adalah bahwa hadis ini menganjurkan, hadis ini memberikan isyarat bahwa Islam menganjurkan umatnya untuk senantiasa berbuat ihsan. Islam menganjurkan umatnya untuk berbuat ihsan, berbuat baik. Dan berbuat baik, saya ulangi, pelajaran pertama, Islam memerintahkan umatnya untuk senantiasa berbuat baik. Dan berbuat baik itu bagian dari dasar-dasar mulianya Islam, bagian dari pondasi dasar bagusnya Islam ini, mulianya Islam ini. Ya, berbuat baik merupakan bagian dari pondasi dasar mulianya agama Islam ini. Sebagaimana Allah berfirman di surah An-Nahl, surat berapa An-Nahl? 16 ayat 90.
Surat 16 ayat 90. Allah perintahkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Iya. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Masya Allah. Ini dasar-dasar mulianya agama Islam. Ya, apa dasar-dasar kemuliaan agama Islam? Yang pertama, tidak ada satupun kebaikan, kecuali Islam perintahkan untuk diamalkan. Satu, tidak ada satupun amal kebaikan kecuali Islam perintahkan untuk diamalkan. Itu pondasi dasar kemuliaan agama. Satu apa tadi? Tidak ada satu amal kebaikan pun kecuali Islam memerintahkan agar diamalkan, agar amal kebaikan itu diamalkan. Nah, sehingga nanti ibu cek poin pertama ini, betulkah setiap kebaikan itu diperintahkan dalam Islam? Kita tinggal tanya aja, kebaikan apa yang nggak diajarkan oleh Islam? Coba yang mana? Kebaikan apa itu? Amal soleh apa yang nggak diajarkan oleh Islam? Untuk diperintahkan, nggak ada. Semua amal kebaikan itu diperintahkan. Bahkan Islam memerintahkan kita berbagi kepada orang yang memusuhi kita, terutama para kerabat-kerabat. Terutama, ya, walaupun nanti amalnya beda dengan syariatnya. Ya, contohnya kemarin saja hari raya dipilih tenang. Ya, kalau kerabat-kerabat yang welcome, kita berbetah-betah di rumahnya. Kalau kerabat yang mencurang, sesaat kita datang ngapunten iki kalau kebelet iki nang pulang ya. Sesaat. Tuh, belum teruji banget loh, Bu. Belum teruji banget. Kapan hari saya sarapan habis kajian subuh, karena estafet jadi nggak pulang, sarapan di warung. Pas habis makan 1, 2, 3 sendok, ada orang masuk, bapak ibu ngobrol langsung. Ya, sambil masuk warung itu ngobrol. Iku main sopo ae sing di ruangan. Jadi rupanya suami istri baru saja jenguk saudaranya yang opname. Gitu. Pas hari libur jadi banyak akhirnya. Oh, iku mah kerabat-kerabat mlebu kabeh iku mah toko kabeh soal liburan anak-anak. Terus laki-laki nanya, "Lho sing cilik-cilik kok kek duit mah?" "Iya, situ tok sing ora." Lah apa? Aku jembul ndelok mboke. Oh iya, di sini pada karo di alam ini kau Allah. Jadi apa? Mana saudara yang baik, mana saudara yang buruk. Justru yang buruk itu jenengan prioritaskan. Justru yang saudara buruk, yang menyakiti, yang membenci, yang memutus, yang memusuhi, itu prioritaskan. Karena ada 2 nilai kebaikan. 1 berbuat ihsan, yang 2 silaturahmi. Pertanyaannya, berat Ustaz? Berat apa ringan, Bu? Sebenarnya ringan, Bu. Sebenarnya ringan. Nggih saestu ringan. Nanti kalau ibu sudah tahu kamusnya ikhlas, nggak ada yang sulit seperti ini.
Termasuk dengan tetangga-tetangga yang mendolimi kita, kita berbuat baik itu enteng tok ceritanya. Yang penting tahu kamusnya ikhlas. Jelas Ibu? Coba kalau ada tetangga mengganggu kita, merasani kita, memfitnah kita, kita mau berbuat baik itu kan mikir dulu gitu kan. Gimana? Dihitung jari-jarinya. Tolong orang, tolong orang, tolong orang. Nggak perlu ngitung muni tekek itu. Tekek muni tekek, tolong tekek orang. Baik kata nolong tekek sawat sandal. Betul, ayo jujur-jujuran aja Bu, ayo jujur-jujuran. Kita datang ke rumah orang yang membenci kita itu bukan perkara mudah. Perjuangannya dan pengorbanannya itu double-double. Pikiran kita itu semeraut. Antara ilmu yang kita ketahui dengan harus tuntutan, itu perang di situ. Gimana? Suami kita memotivasi kita. Wis tahu wis gak usah delok raine wong delok omahe. Sekali budal dirai-rai sisan. Itu motivasi. Oh kita itu saudara, itu hati ini. Ya hati ini sampean sing gak dilarang, aku sing dilarang untuk macam-macam itu. Dari situ Ibu ketahuan betapa kita carut marutnya keikhlasan. Wallah. Nanti betul-betul parah keikhlasan kita. Kalau kita sudah tahu kamusnya itu nggak ada yang sulit Ibu, nggak ada. Nggak ada yang kita nggak usah berpikir dua kali, satu kali sudah cukup. Apa itu? Datang. Bon, saya tanya dulu. Ini mudah-mudahan bermanfaat nanti ke depan. Karena saya yakin jenengan juga beban nanti. Gak tak tekani dulu, ditekani wangi metenten. Kan pengaruh Ibu. Minumannya kan lihat wajah. Walaupun es legen, delok wajah sing duyoman koyo mana. Meteng-tenge kan monggo ta ya ora gitu kan. Ini kayak kesedak makan karet gitu. Udah seret, anyep, temi gitu kan. Udah nggak enak, sudah nggak betah makannya kita. Ini saya yakin semuanya akan mengalami hal yang sama. Kalau kita disuruh berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk, ini kan realita tujuan dari surat tadi itu. Surat awal yang kita baca. Paham ya? Kemudian disusul dengan surat An-Nahl, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Ihsan ini kepada semua orang. Kan begitu. Nah ini tantangan buat kita nih, keikhlasan. Apa itu ikhlas? Nah di situ akan kita ompesi Bu nanti. Kalau kita sudah tahu tentang kamusnya ikhlas, amalan itu demi Allah akan ringan dan akan sederhana. Kita semuanya bisa melakukan itu. Nah sekarang pertanyaan gini, menurut panjenengan yang namanya ikhlas itu apa sih? Yes. Aku datang ke rumahnya ikhlas karena Allah. Yang kita cari apa? Kita datang ke rumah dia, entah dia nyapa atau tidak, sudah nggak masalah. Sebenarnya datang karena mencari ridho. Anda lihat, Anda ikat kalimat ini, mencari ridho Allah. Oh. Yang kita cari ridho Allah. Kalau kita ke pasar cari buah rambutan, misi kita cari rambutan. Yang kita cari apa? Nggak dapat salah kan nggak masalah. Nggak dapat jeruk kan nggak masalah. Nggak dapat anggur nggak masalah. Nggak dapat kelenggeng nggak masalah. Kenapa? Karena aku nggak mencari mereka. Saya dipahami? Saya dipahami? Kita datang mencari salah. Tujuan kita dari rumah mencari rambutan. Begitu ada rambutan, ada. Tapi salah nggak ada. Aku nggak nyari salah. Ibu kecewa nggak dapat salah? Ibu kecewa nggak dapat jeruk? Ibu gelo ketika di situ itu nggak ada kelengkeng. Kenapa? Karena bukan itu yang tak cari. Aku nyari rambutan. Saya baru gelo kalau nggak dapat rambutan. Si penjual buah duriannya habis, aku gak boleh durian. Anggurnya juga habis, aku gak butuh anggur.
Aku butuh rambutan. Rambutan ada nggak? Ada, sudah selesai. Karena itulah keikhlasan, untuk mencari satu poin. Jelas? Jelas Ibu? Kemudian Ibu cari ikan di rumah, cari ikan gurami. Begitu sampai di orang jual ikan, dia bilang, ikan mujair telas Bu, enggak masalah. Banteng juga habis kok Bu. Aku gak nyari banteng kok Bu. Ikan belutnya juga gak ada, belum datang. Aku gak nyari belut. Aku nyari gurami. Ada gurami? Oh ada Ibu, sudah selesai. Sudah selesai. Karena yang tak cari ada di situ. Sakit dipahami? Apa yang kita cari? Ridho Allah. Sudah selesai. Wajah mencurang, aku gak boleh wajah mencurang. Gak disapa, aku gak nyari sapaan. Aku memang gak kirakan, aku bukan butuh rekan-rekanan. Yang aku cari ridho Allah. Karena diperintahkan untuk nyambung, ini saudaraku. Jelas? Ayo ditonton. Berarti kan bercabang. Kalau jenengan gak direken mangkel, berarti Anda ingin. Berarti Anda ingin. Kan bukan mencari ridho Allah saja berarti. Aku gak disopoy, berarti jenengan mencari sopoy. Gak disumangga, aku gak mencari sumanggaan, aku mencari ridho Allah. Ini wong sing atine penyakitan, sing ngeyel. Aku kan manusia Ustaz, sing arep aku malaikat iku ya sapa? Bon, berarti bercabang kan yang kita inginkan. Kenapa sulit? Karena bercabang. Ayo ngomong jujur. Bagaimana kita ikhlas belum ternyata. Bantu orang, noreken orangnya nggak tahu bantu kita. Aku nggak tahu dia bantu. Yang aku cari ridho Allah. Sing tak amalkan tak berikan itu dapat ridho Allah. Iya selesai. Karena itu yang tak cari. Seperti tadi. Mujair ada nggak? Ada. Ya sudah selesai, itu yang aku cari. Makanya kita belajar kasusnya Khalid bin Walid itu. Khalid bin Walid itu diangkat oleh Rasulullah menjadi panglima perangnya kaum muslimin. Sampai beliau wafat, dilanjut Abu Bakar. Abu Bakar mengangkat Khalid bin Walid sampai meninggal. Begitu ganti Umar bin Khattab, Khalid bin Walid diganti pada saat memimpin perang. Pada saat ada di medan perang, datang surat dari Umar, Khalid bin Walid suruh mundur, diganti panglimanya. Lah Khalid bin Walid jadi pasukan biasa. Begitu dibaca, ya Khalid, ada surat dari Umar, engkau disuruh mundur, diganti dengan ini. Itu nggak banyak mikir, lalu kok diganti? Apa salahku? Apa dosaku? Apa kekurangan? Ya. Karena Khalid bin Walid untuk perang ini yang dicari apa itu? Surga. Yang dicari surga. Kata Khalid, Umar mengganti begitu? Iya, saya siap. Siapa menggantinya? Ini juga siap, saya di belakang. Pertanyaannya, sekarang bertanya, kenapa Khalid begitu antusias? Enggak ada beban dan semangatnya tidak padam sedikit pun, tetap ketika seperti panglima. Hanya saja dia bukan pengomando sekarang, dia nunggu komando. Dan itu dijalankan dengan sepenuh hati oleh Khalid. Kenapa? Yang dicari bukan kedudukan. Kata Khalid, kalau memang di belakang situ aku dapat ridho Allah, nggak dapat, sudah di situ saya. Kamu nanti jadi marbot. Di marbot itu ada ridho Allah, ada. Itu yang tak cari. Nanti kamu jadian bagian perlengkapan. Kalau di bagian perlengkapan ada ridho Allah, nggak ada. Di situ aku cari. Karena yang tak cari apa? Aku gak butuh jadi status ini, jadi bendara, jadi tukang ini, tukang itu. Tidak penting, karena bukan itu yang tak cari. Saya dipaham? Itulah ikhlas. Sehingga dalam pengajian ini, walaupun kita gak jadi pengurus, gak masalah, tapi gak usah ngomong gak pandai, gak usah ngomong. Gak usah ngomong. Saya nabi. Oh diganti tak alhamdulillah, yang penting jalan. Ya siapa ini Bu yang ganti? Saya Bu, alhamdulillah, mudah-mudahan kekuatan, hati-hati loh. Enggak usah hati-hati.
Alhamdulillah kalau nanti menjadi pengganti saya, semoga Allah berikan kekuatan, kemudahan. Kami dukung. Gitu. Nge-share tetap kajian, bukan loh, nanti kok nggak pernah nge-share. Aku kan bukan pengurus. Sudah tahu apa itu ikhlas? Selama ini hati kita lurus apa bercabang? Dan selesai. Ayo ditandani pagi ini. Ayo ditandani, emang ibu ya. Nanti kita berbuat baik, saya suami apa? Aku ingin cari Allah menjadi suami istri yang baik. Soal suami kurang baik itu bukan itu yang tak amalku jadi keridhaan Allah. Iya, karena itu yang tak cari. Kita baru gelo kalau tak mendapat itu. Oh gitu ibu. Tapi ya gak usah ngomong ke suami, ya terserah ya. Kamu berbuat apa saja silakan. Ojo ngomong. Soalnya bahasa itu sing dinteni wong lanang. Alhamdulillah Bu, kamu sadar sekarang. Sama jelas ibu. Itu cara sederhana kita apa sih yang ikhlas? Kenapa sih kok sulit bertangga, kok sulit, kok berat? Ibu mau datang, mau nggak kenal? Ternyata di sini Bu. Jadi amal kita selama ini bercabang. Ngaji bercabang, ternyata ya Allah bercabang. Berbuat baik kepada kerabat ternyata bercabang. Ngeramut orang tua ternyata bercabang. Ngeramut mertua ternyata bercabang. Kenapa sulit? Tapi alasan itu kita selalu buat. Saja itu lagi nggak ikhlas pas ngeramut yang sepun. Kemudian kabel aslinya. Tapi sudah. Soal dia cerewet, nggak cerewet itu. Punya mertua pendiam banget ya, menderita. Diam banget. Kamu gak tahu kita kok saking pendiam. Ya, waktu gak waktu yang meneng, loro yang meneng, tahu-tahu ngisi nenggon. Itu yang punya mertua meneng itu ya sumpah, gitu kan. Makanya kalau segala amal cara berpikir ketika dengan tak ikhlas berat semua ibu. Berat semua. Dan ini nanti kita diuji oleh Allah Ta'ala. Apapun itu dari ujian nanti. Coba kalau kita datang, ya teman-teman kita sakit, selalu kita datang. Begitu kita sakit, orang masih muncul komen apa menang. Sampai 3 hari kamu sing kamu sing takon yuk sampai bikin nangli kok gak tahu betul yuk. Tuh nanti nggak tahu ya saya sakit nggak ada yang mengunjungi sama sekali. Gimana ini akhwat ini? Ya sudah kita luruskan. Ayo cabang-cabang ini mulai ditandani semua. Betul nggak ini sudah kan? Kalau sudah mencari ridha Allah selesai sudah. Selesai sudah. Dan ibu nanti satu misalnya dorong mencaci maki ada, sementara dia butuh bantuan kita nggak akan berat bantunya. Karena kita nggak lihat caci mereka, kita mencari dia butuh dan saya mencari ridho Allah. Di situ ada ridho Allah, ada tak ambil. Selesai. Seperti tadi, nggak dapat ikan mujair, nggak masalah. Nggak dapat ikan lele, nggak masalah. Nggak dapat ikan bandeng, nggak masalah. Karena memang kita nggak nyari bandeng, nggak nyari lele. Kita nyari gurami. Jelas itu ya? Itu jelas kelonggar hati kita ini. Kan mencari ridho Allah kok. Makanya tidak ada orang yang bisa mencapai istiqomah, kekuatan ibadah dibandingkan dengan orang yang ikhlas. Makanya dari sini subhanallah, ini pelajaran yang sangat berharga, nilai dari sebuah keikhlasan. Kesandaran ini tadi termasuk ini. Ini pelajaran yang pertama. Jadi kaidah pertama, pondasi dasar agungnya keislaman adalah tidak ada satupun amal kebaikan kecuali Islam perintahkan untuk mengamalkannya. Itu pondasi yang pertama. Pondasi dasar yang kedua,
Yang menjadikan Islam itu mulia, agung, yang luar biasa adalah tidak ada satupun keburukan dan amal-amal buruk. Yang kedua apa? Tidak ada satupun keburukan maupun amal-amal yang buruk, kecuali Islam melarangnya. Ya, tidak ada satupun keburukan dan amal-amal yang buruk kecuali apa? Islam pasti melarangnya. Tidak ada satupun keburukan yang gak dilarang oleh Islam. Coba lihat, ada gak amal yang jelek sekecil apapun diperintah? Ada? Gak ada. Jadi kalau ada orang-orang muslim atau bahkan sudah ngaji kok amalnya jelek, itu bukan dari ilmunya, tapi dari apa? Karakter orangnya. Oh ini termasuk nanti ketika kita menikah, ibu. Masya Allah, ini kalau kamus ini kita pakai, ibu gak lihat, oh ngaji sunnah kok kelakuannya kayak gini, gak laku ini, ibu. Gak berlaku. Kadang-kadang di situ karakter. Ini ada sebuah kisahnya. Ini yang ada di salah satu daerah Sidoarjo. Ketika tidak memahami karakter, dia hanya melihat si fulan ini ngaji ahli sunnah, sementara sifatnya itu terbentuk dari karakter. Ini kalau tidak dipahami, bu, itu nanti ngaji ini digawani tinggi. Ngaji, mau cari ngaji sunnah, kok kayak gini karakternya? Karakter terbentuk itu adanya beberapa sebab, ibu. Contoh sekarang, ngapunten, ada seorang wanita janda. Yang janda jangan tersinggung, karena bukan Anda yang saya maksud. Dan saya tidak tahu siapa yang janda di antara panjenengan, karena saya tidak pernah mendata. Ini seorang janda 10 tahun kurang lebih berstatus janda. Ibu bayangkan 10 tahun menjanda, otomatis karakter kepribadiannya sudah terbentuk. Apa terbentuknya? Karakter double ada dalam dirinya. Karakter double sebagai seorang ayah, sebagai pencari nafkah dan penentu kebijakan ada pada dirinya. Karakter yang kedua, keibuannya pun ada di dalam dirinya. Namun ketika kondisi seperti ini sudah terbentuk 10 tahun dia menjanda, karakter kepemimpinannya lebih dominan. Kenapa? Harus segera. Kalau ada perkara harus cepat dilaksanakan. Kenapa? Kamu sih ini. Jelas ini? Jelas ini, Bu? Sehingga gak usah pakai tunggu lama-lama. Begitu ada langsung. Nah ini kadang-kadang begitu nikah lupa kalau dia sedang punya suami. Ngenteni suami kesuwen. Apalagi suaminya karakternya kayak bekicot. Alon. Kita kok bisa memang kok suwe teko masjid. Wong dikon takon dekono ini sapa cacek dinteni wong akeh. Ibu perhatikan. Suami yang mendapat istri seperti ini, itu jangan dilihat ibu ini sudah ngaji sunnah. Laki-laki yang menikahi wanita seperti ini harus dilihat dia janda 10 tahun, itu yang harus masuk mindset suami. Yang aku nikahi ini bukan sekedar orang ajusan, dia sudah terbentuk 10 tahun, mengambil keputusan harus cek, segera melakukan tanpa harus pamit. 10 tahun terbentuk. Sekarang menikah dapat 1 bulan, otomatis karakter 10 tahun itu masih membekas di dalam dirinya. Sehingga kaget suaminya, "Loh lah kok Pak pamit?" Gak kerosok. Itu yang harus dipahami oleh seorang suami. Begitu juga ibu menikahi duda. Kalau dinikahi sama duda, saya tanya, sama duda udah berapa lama? Setengah abad, Bu. Enggak, 1 misal sudah cukup lama gitu loh.
Setengah abad tuh, oh, Masya Allah, sudah cukup lama ya. Setengah abad, masanya lumutan ini. Otomatis karena dia sudah setengah abad menduda, karakter keibuannya teliti dia. Sampai harga bawang setengah kilo tahu dia. Micin sak bungkus ngerti dia, rasa sak umur ngerti, harga kencur sak untung ngerti dia. Kenapa? Karena udah terbiasa hidup mandiri, mencukupi kebutuhan dapur rumah tangganya. Makanya kalau ada suami nanti ibu-ibu dinikahi duda yang sudah seperti, jangan melihat ngaji sunahnya. Begitu ibu dilamar, seorang duda sudah lama. Ingat kajian ini, setengah abad. Yang aku nikah adalah orang setengah abad. Apa itu? Karakter. Sehingga ibu nanti ngomong. Itu loh. Jiwa ngomongnya kuat. Untuk apa? Dialihkan kepada karakter dasar seorang pemimpin. Perhatikan itu. Kan sekarang ibu baru nuntut suami kok mesti jadi imam itu. Ya, suami kok mestinya harus jadi imam. Padahal suami jenengan selalu makmum selama ini. Ibu kapan menuntut suami jadi imam? Sekarang, kenapa? Kami jenengan sudah ngaji. Dulu kenalnya di mana? Ternyata di kolam renang. Loh, ada ini. Ya Allah Ustaz, wah, ini rekandannya Ustaz. Mau tak ceraikan dulu Ustaz. Mau cerai itu gampang, mau cerai tidak. Tak cerai selesai itu. Masalahnya apa? Satu, masalahnya apa? Yang kedua, apakah keburukan istrimu udah gak bisa diperbaiki? Wah, gak tahu, gak kok kerusak-kerusuk mau dicerai. Terus apakah cerai itu mesti jalan keluar yang terbaik? Ya gak tahu, loh, emosi berarti. Jangan. Akhirnya kita perbaiki semuanya Ustaz. Akhirnya kita sebentar. Kamu kenal di mana sih dulu? Ternyata di kolom Pak. Dia ingin mengamalkan sunnahnya lumba-lumba. Dan kenalin yang kuno terus nuntut yang aneh-aneh tak kok mending. Ya kudu di trateni, didik orang itu enggak satek-saknya. Memang kalau dalam hadisnya penak, ngomong itu penak. Ya. Perintahkan kebaikan pada istrimu karena istrimu diciptakan dari tulang rusuk, sing alus, sing kalem, sing sabar. Ikuti. Ternyata begitu nikah, ternyata bukan tulang rusuk tok sing bengkok sembarangan. Iya, saya pikir-pikiran bengkok, pikiran sing bengkok kan tambahnya tekuk-tekukan. Betul apa tidak ibu? Nah disitulah peran ilmu ini kita jalankan. Masya Allah. Itu kait. Jadi pelajaran pertama ini dari hadis tersebut, Islam memerintahkan kita untuk selalu berbuat baik karena kebaikan merupakan fondasi dasar kemuliaan Islam. Nah di antara fondasi dasar kemuliaan Islam yang pertama tadi apa? Tidak ada satupun kebaikan dan amal-amal yang baik kecuali Islam perintahkan untuk mengamalkannya. Fondasi yang kedua apa ibu? Tidak ada satupun keburukan dan amal-amal yang buruk melainkan Islam melarangnya untuk menjauh. Nah, sekarang coba nanti digaduk ibu, betulkah itu terjadi sehingga nanti tuduhan-tuduhan orang kepada Islam radikal, Islam intoleran, apa benar demikian? Itu dengan adanya dua kaidah ini membantah secara total, membantah secara mutlak tuduhan itu tuduhan keji yang sama sekali tidak berdasar. Jangan catat nanti di dalam kaidah-kaidah Islam itu. Contoh, satu, Islam merintahkan jujur. Larangannya apa? Dusta. Satu. Yang kedua, Islam melarang adil. Larangan
curang atau dolim. Dengan dia perintahnya kayak apa, larangannya kayak apa. Islam merintahkan amanah, larangannya khianat. Itu. Islam merintahkan tepati janji, melarang ingkar janji. Lihat perintahnya, adakah yang jelek? Lihat yang buruk, ada nggak yang diperintahkan? Nggak ada. Yang buruk pasti dilarang oleh Islam. Islam memerintahkan kita untuk jujur dalam timbangan, melarang curang. Cepat lihat ini. Islam merintahkan kita bersikap tenang, waspada, hati-hati, tidak boleh ceroboh dan gerusak-gerusuk. Islam merintahkan kita memuliakan tetangga, melarang menyakiti tetangga. Terus sampai di sana. Islam memerintahkan kita menghilangkan gangguan di jalan. Islam melarang meletakkan gangguan di jalan. Jangan lihat semua perintahnya dan larangannya, ada nggak yang buruk yang diperintah dalam Islam? Nggak akan Anda temukan. Itu hanya tuduhan-tuduhan omong kosong yang nggak berkualitas sama sekali. Jelas ini? Nah, ini perlu dipahami oleh kita semuanya, sehingga nanti inilah yang kemudian membentuk karakter itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ihsan di dalam Islam itu dibagi menjadi dua. Ihsan di dalam Islam dibagi menjadi dua. Sebagaimana telah dijelaskan di dalam kitab Tauhid Al-Muyassar. Kalau mboten keberatan dicatatnya rujukan kitabnya. Kitab Tauhid Al-Muyassar. Itu landasan pembahasan ini. Ihsan di dalam Islam dibagi menjadi dua. Yang pertama, al-ihsan ilal khaliq. Ya, berbuat ihsan kepada al-khaliq, sang pencipta. Ya. Bagaimana ihsan kepada Allah? Ihsan kepada Allah adalah anta'budu, ya, ka'annaka yarah. Hendaknya engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Hendaknya engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau menyaksikan Allah, seakan-akan engkau melihat Allah. Ya, dan jika engkau tidak melihat Allah, wa in lam takun tara, jika kamu tidak melihat Allah, fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah melihatmu, mengawasimu. Itu ihsan kepada Allah. Ihsan kepada Allah. Yang kedua adalah ihsan ilal khalq, berbuat ihsan kepada makhluk. Ya. Lah makhluk ini semuanya, termasuk manusia juga binatang. Nah, tadi masuk orang berbuat baik dengan binatang yang justru buruk. Anjing itu kan buruk. Tapi nggak melihat menolong anjingnya, tapi melihat sifat kasih dan sifat ikhlasnya ini. Makanya ikhlas itu luar biasa pengaruh. Ini jadi ihsan kepada makhluk. Merintahkan Islam untuk berbuat ihsan kepada makhluk. Adapun ihsan kepada makhluk itu bisa dilakukan dengan 4 hal. 4 pintu. Berbuat baik kepada makhluk bisa dilakukan 4 pintu. Pertama, bil mal, berbuat baik dengan harta. Tentu bagi saudara-saudara yang diberi keluasan harta, maka gunakan kelebihan harta itu dengan sebaik-baiknya. Karena dengan kelebihan itu Anda bisa mencapai kedudukan yang nggak bisa dicapai orang lain. Manfaatkan posisi Anda sebagai orang yang berkecukupan itu. 1. Ya, berbuat ihsan kepada makhluk yang pertama dengan harta.
Ya, maka masing-masing bagi ibu yang Allah karuniai kelebihan harta yang cukup, maka jangan disia-siakan. Di dalam harta kita ada haknya orang lain. Itu harus ditanam. Itu harus betul-betul dipahami. Di dalam harta kita ada haknya orang lain yang Allah titipkan kepada kita. Yang Allah titipkan kepada kita itu. Ya, jadi jangan sampai kita lepas dari hal tersebut. Ya, jangan sibuk dengan belanja ini, belanja itu, makan di warung sana, makan di warung itu, beli ini, beli itu, pergi ke tempat ini, ke enggak. Jangan berpikir itu dulu. Pahami begitu kita dapat rezeki, begitu kita dapat harta, langsung ada pemikiran di dalam harta ini ada haknya orang lain. Itu ditanamkan betul sehingga harta nanti diberkahi oleh Allah Ta'ala. Ibu buka surat 16 ayat 71. Surat berapa itu? Surat 16 ayat 71. Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizq faman ladina fuddilu biraddi rizqihim ala ma malakat aymanuhum fahum fihi sawa' afa bini'matillahi yajhadun. Dan Allah melebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain dalam hal rezeki. Tetapi orang yang dilebihkan rezekinya itu tidak mau memberikan rezekinya kepada para hamba sahaya yang mereka miliki, sehingga mereka sama-sama merasakan rezeki itu. Mengapa mereka mengingkari nikmat Allah? Perhatikan, jadi konsepnya apa ini Bu? Allah bisa nggak membuat orang itu kaya semua? Bisa. Tapi kenapa kalau sebagian kekurangan, sebagian kelebihan? Ternyata rezeki orang yang miskin itu dititipkan orang kaya. Orang yang mengalami kesusahan itu rezekinya dititipkan kepada orang yang sukses. Jadi pemahaman yang ditanamkan pada orang-orang yang diuji dengan kekayaan harus sadar, apa yang aku miliki ini Allah titipkan milik mereka, sehingga ketika setiap kali ibu dapat uang, dapat rezeki berupa saja, ibu harus langsung yakin ayat ini jadikan standar. Apa yang aku miliki itu Allah titipkan haknya orang lain. Sehingga kalau ini tidak ditunaikan ibu, berarti di dalam harta kita itu ada darah-darah kehidupan mereka. Camkan baik-baik. Apa yang kita makan, apa yang kita pakai minuman, apa yang kita pakai untuk pakaian, apa yang kita pakai senang-senang, itu ada darah kehidupannya orang-orang miskin. Dan itu nanti kelak di sisi Allah akan dipertanyakan oleh Allah. Kenapa kok gak disampaikan? Jelas ini? Itu yang pertama, ihsan kepada makhluk dengan harta. Yang kedua adalah bil jahi, dengan kedudukan, dengan pangkat. Ya, sehingga kalau kita memiliki kedudukan yang tinggi, punya posisi, itu peluang untuk berbuat baik itu sangat besar. Sangat besar pengaruhnya. Seperti ibu jadi majikan, satu misal. Itu kalau ibu berbuat baik sama karyawan, sama pembantu, lalu kemudian berkata kepada si pembantu, itu peluang untuk menyebar kebaikan itu luas ibu. Ya, sehingga kalau ibu punya karyawan, punya pembantu, yang dipikir bukan cuma aku bayar mereka, enggak. Bagaimana posisi kita sebagai majikan itu, sebagai juragan itu, sebagai pemimpin itu menjadi sebab hidayah bagi mereka. Saya ketipun pahami. Sehingga yang kita bukan Pak gaji yang kita berikan, tapi kebaikan apa yang aku berikan kepada mereka. Ini perintah di dalam Al-Quran, perintah di dalam sunnah. Ihsan
dengan jabatan. Coba kalau ibu jadi majikan, sabar ya, kemudian luas dengan pembantu, dermawan dengan pembantu. Pembantu nggak pakai jilbab, kasih aja jilbab. Mbak, kamu harus pakai jilbab. Atau mbak, kepingin nggak pakai jilbab? Itu dulu bahasa dulu diukur cara perginya gimana itu. Ya kepingin bu, nah kalau kepingin kamu lebih cantik, lebih bagus, lebih alim, lebih terjaga. Pelayan ini bu, kalimat yang Anda sampaikan itu tajam dan kuat menghujat. Kalau ibu berbuat baik sama dia, kalau ibu ketus, kemudian ibu jahat, plus mencemes, terus ibu keluarkan seorang muslimah itu mbak yo harus pakai jilbab. Takut dia. Takut kayak siapa? Jilbaban kayak kamu gini, ngaji kayak kamu begini. Makanya kadang-kadang ada istri ngajak suaminya ngaji, nggak mau bener, takut betul suaminya ngaji. Ternyata istrinya nggak bisa bawa ilmu ke rumah, gitu loh. Jadi seperti jaksa agung ke rumah. Ngerti jaksa agung? Semua dihakimi. Sehingga suami bersin, dalil keluar. Bersin, dalil keluar. Suami bersin jenenge gak duwe ilmu kan ya. Keliru Bapak Wahid. Menengai. Bersin itu jadikan ibadah ya. Ini apa bersin jadi ibadah? Ajari, kalau memang belum tahu, ajari seperti anak-anak kita bersin. Karena nggak ngerti ya, kita yang baca tahmid. Anak kita yang masih kecil bersin, jeblas kita dengan ngomong apa? Alhamdulillah, utapan hati dia. Maka ajari suami Anda seperti itu. Ajari suami Anda, membiasakan begitu untuk memperdengarkan ilmu yang dibaca. Nanti kalau dekat, sebenarnya ya yang baca tahmid itu bukan saya ya, yang ayah yang bersin gitu. Nanti saya yang dengar membacakan doa sama ayah gitu. Nah nek kok sampean paham aku baca tahmid terus sampean sing dungane kuwalik ya. Sing bersin sing lanang sing maca tahmid sing etok dan sing lanang ngerti dungane wong bae ngerti. Ngerti kuwalik. Ya, begitu dia baca keliru, biarkan dulu itu. Biarkan dulu. Ya satu misal jublas dia bersin alhamdulillah la wala quwwata illa billah. Janose. Masuk yarhamukallah. Nah, kemudian besok didatangi lagi. Kalau besok bersin lagi, alhamdulillah. Cukupkan alhamdulillah, sampaikan ya sebenarnya bersin cukup dengan alhamdulillah. Ya, kan tak tambahin. Rabbil alamin kan bagus, ya bagus tapi belum tentu benar. Gitu loh, ya. Yang bagus belum tentu benar. Ojo langsung iki mengkhianati Rasulullah. Mengkhianati Rasul. Karena ada pakai bahasa itu kan, menyelisih Nabi sama dengan mengkhianati Nabi. Makanya bahasa yang seperti itu jangan dipakai, bahasa motivasinya itu. Jelas ya? Bukan kita menyetujui, bukan kita menyetujui kesalahan, tapi memberikan ruang supaya dia bisa mau belajar. Itu jauh lebih bagus ibu. Kesalahan bagi orang yang belajar itu memang harus dimaklumi, gitu loh. Makanya seperti suami nggak pernah sholat, akhirnya sholat di rumah, biarkan aja dulu. Gelem sholat di rumah nggak masalah. Jelas ya? Jadi seumur-umur dia nggak sholat, tiba-tiba dia sholat wudhu, kemudian dia sholat dengan kagetan. Mimpi apa ya? Ono aja. Satu ngaren sama wudhu, katanya apa sih? Udah biarkan aja dulu, telaten. Atau putranya jenengan bilang, nih, ambil wudhu nih, biarkan aja, biarkan. Sejauh dili oleh. Kepuri banter orang tua.
Iya, harus telaten kayak gitu, itu dipuji sanjung, didoakan, kemuliaan, dihargai setiap kebaikan. Jadi mendidik itu seperti dokter, bukan membenarkan, bukan Ibu, bukan menyetujui, tapi membuka peluang supaya belajar mengembangkan. Seorang guru, seorang pendidik itu harus seperti dokter. Paham ini? Dokter itu kalau ngobati pasien itu gak ada sembuhnya dulu. Ada reaksi enggak? Setelah minum obat gimana reaksinya? Yang kepalanya berat, kepalanya pusing, pakai duduk muter-muter, gak ditanyain makannya malu enggak? Gimana Pak setelah minum obat? Ini cokot-cokotnya sudah hilang dok, tapi pakai duduk masih muter. Oh, enggak apa-apa. Berarti sudah ada. Loh, hargai sekecil apapun kebaikan. Baik, itu kebaikan yang kedua. Ihsan yang kedua yaitu ihsan dengan apa? Kedudukan. Jadi manfaatkan Ibu dengan kedudukan kita yang Allah titipkan untuk berbuat baik. Yang ketiga, ihsan dengan tenaga. Ihsan dengan apa? Dengan waktu. Ini mahal, ini sangat berharga. Ya, maka jangan sampai kalau punya waktu, punya tenaga tidak membawa kebaikan, jangan sampai. Ya, ada orang butuh tenaga, berikan tenaga. Ada orang butuh waktu, berikan waktu. Ini pemberian termahal. Hadiah dermawan yang paling mahal di sini. Itu yang ketiga, ihsan dengan tenaga, ihsan dengan waktu. Itu yang ketiga. Yang keempat, ihsan dengan ilmu. Ihsan dengan ilmu. Nah, ibu-ibu sekalian, jadi ini masuk di dalam pembahasan berbuat ihsan yang tadi hadis bab yang ke-22, termasuk menyayangi binatang. Ini masuk di dalam poin-poin hadis. Masih pelajaran yang keberapa ini? Pelajaran yang kedua, bahwa apa pelajaran yang kedua tadi? Ihsan bisa dilakukan melalui empat pintu. Satu dengan harta, dua dengan kedudukan, tiga dengan, empat dengan. Maka setiap kita punya potensi, jangan disia-siakan. Semoga ini bermanfaat, dan kita berharap semoga Allah memberikan kekuatan lahir batin kepada kita untuk bisa mengamalkan amalan-amalan yang mulia ini. Baik, bulan depan kita lanjutkan pelajaran yang ketiga, masih bab 22 menyayangi binatang. Mohon nanti informasinya supaya berurutan pembahasan materinya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.